warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh, solehah dan juga cerdas, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran PAI ya. Syukur kita panjatkan kepada Allah karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Ibu ingatkan, jangan lupa untuk perbanyak berdoa, perbanyak membaca sholawat. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dari segala macam virus, dari segala macam penyakit yang sekarang masih berkeliaran ya di muka bumi ini. Baik anak-anakku, pembelajaran PAI kita kali ini akan membahas tentang Asmaul Husna. Minggu kemarin sudah Ibu singgung sedikit ya tentang Asmaul Husna, yaitu tentang Al-Basir. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna yang lainnya. Kita simak videonya ya. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Dalam Al-Quran, jumlahnya disebutkan ada 99. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah Al-Basir. Al-Basir adalah Asmaul Husna urutan ke-27. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Nah, kemudian apa buktinya bahwa Allah memiliki sifat Al-Basir? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja. Bahkan yang terkecil sekalipun yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, Allah pasti lihat. Yang kedua, tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun manusia berbisik, tetap saja Allah akan melihat. Lalu sikap apa yang harus dimiliki seseorang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha melihat? Yang pertama, harus senantiasa bersikap jujur. Jangan pernah sekali-sekali berani berbohong. Karena ketika orang berbohong satu kali, maka dia akan melakukan kebohongan-kebohongan berikutnya. Yang kedua, senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Karena seseorang itu percaya bahwa Allah Maha melihat, maka dia akan senantiasa menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, takut untuk melakukan dosa. Karena ketika dia melakukan dosa, dia yakin bahwa Allah pasti melihat. Yang terakhir, senang berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah Al-Adlu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Buktinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang kaya dan yang miskin. Tidak ada orang tua, tidak ada anak. Tidak ada yang berpangkat. Di sisi Allah semuanya sama. Sama-sama makhluk ciptaan Allah yang sama-sama tidak ada kuasa, tidak ada daya upaya kecuali atas pertolongan Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang manusia butuhkan. Kita butuh makanan, Allah sediakan. Kita butuh pakaian, Allah juga sediakan. Setiap hari Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk membagikan rizki kepada seluruh umat manusia. Sebaliknya, apakah kita bersyukur atas apa yang diberikan Allah atau tidak? Untuk orang yang bersyukur atas rizki yang Allah berikan, maka dia akan merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Sebaliknya,
jika seseorang tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan, maka sampai kapanpun dia tidak akan merasa cukup. Dia selalu iri atas apa yang orang lain punya. Dia selalu iri ketika orang lain lebih dari dia. Itu tanda orang yang tidak bersyukur. Padahal setiap hari malaikat Mikail membagikan rizki kepada seluruh manusia atas perintah Allah. Kemudian yang ketiga, yang akan membedakan manusia di sisi Allah hanyalah ketakwaannya, bukan pangkatnya, bukan hartanya, bukan keturunannya, bukan ketampanannya, tapi takwanya. Apa itu takwa? Takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Kemudian sikap apa yang harus dimiliki oleh orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha adil? Yang pertama, kita harus berteman dengan siapa saja. Jangan pernah memandang orang dari apapun, dari hartanya, dari orang tuanya. Ya, perlakukan semua teman itu sama. Allah saja bersikap adil terhadap umatnya, kenapa kita tidak? Yang kedua, memperlakukan semua orang sama. Sudah jelas ya, tadi dikatakan bahwa tidak boleh memandang seseorang itu dilihat dari hartanya, dari keturunannya, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, tidak boleh memilih-milih teman. Hati-hati. Kalian satu kelas, jangan hanya berteman dengan satu orang saja. Saya mah mau sama ini, bertemannya dengan dia mah nggak mau, nggak boleh. Ya, berteman dengan siapa saja. Jangan pernah memilih-milih teman. Kemudian, sikap yang harus dimiliki oleh orang yang bersikap adil. Sudah ya, tadi yang Ibu jelaskan. Jadi kalau kalian percaya bahwa Allah itu maha adil, maka lakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Yang ketiga adalah Al-Azim. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha agung. Buktinya apa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat Al-Azim atau maha agung? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa melakukan segalanya. Apapun bisa Allah lakukan. Kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan bantuan orang lain, bantuan makhluk lain. Apapun bisa Allah kerjakan sendiri. Beda sama manusia. Manusia selalu membutuhkan orang lain karena fitrah manusia adalah sebagai makhluk sosial. Jadi, makhluk yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Itu sesama manusia, apalagi kepada Allah. Kita akan selalu membutuhkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Ya. Jadi ini bedanya kita sama Allah. Kalau kita selalu membutuhkan orang lain, kalau Allah tidak. Allah bisa melakukan semuanya sendiri. Kemudian sikap apa yang harus dimiliki seseorang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha agung? Yang pertama, senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yakin bahwa apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, anak-anakku, bagaimana setelah kalian menonton videonya? Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian fiddin wa dunya wal akhirah. Semoga dengan video itu bisa menambah keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, iman seseorang itu bisa bertambah dan berkurang setiap harinya. Jadi,
Tetap pupuk keimanan dan keyakinan kita kepada Allah dengan senantiasa ingat bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap kegiatan kita, di setiap aktivitas kita. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.